Halo Shalom, sahabat Yud Kinanti. Kinanti artinya kini dan nanti. Saat kini kita membekali diri, nanti kita akan menghadapi kesuksesan yang luar biasa. Sahabat Yud Kinanti, hari ini kita mau bahas sebuah tema yang namanya rajin doa pentingkah? Rajin doa pentingkah? Ada satu anak Yud yang mengirim message ke saya seperti ini. Temanya doa, Pak. Saya bacain ya. Contohnya tuh pas doa mau tidur, kan biasanya aku ngucap syukur buat satu hari ini. Nah, ada sekitar 2 faktor yang bikin doanya nggak bener. Pertama tuh karena udah ngantuk banget. Kedua karena kepikiran yang lain. Contoh, Tuhan makasih buat hari ini, bla 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 bla. Terus keinget muka temen yang nyebelin. Bayangin, lagi doa kepikiran muka temen yang nyebelin. Jadi nyebelin banget katanya. Udah gitu terus apa? Nah, kemudian contoh, kemudian jadi aku sulit bagaimana bisa mengucap syukur. Akhirnya fokus kepada Tuhan, doa harusnya tentang ucapan syukur dan pengampunan tuh jadi nggak benar gitu, Pak, katanya. Atau pas doa isinya tuh isinya udah bener, tapi pas otak malah mikir yang lain. Contoh, mulutnya yang kirim WA ini mengucap syukur, tapi otak tuh mendadak mikir yang bukan topik doa. Bukan gimana-mana sih masalahnya, malu banget kalau Tuhan lihat. Kalau Tuhan lihat tuh, kayaknya Tuhan juga nggak gitu-gitu amat sih, main hukum, main apa enggak juga ya. Aku bisa bayangin Tuhan Aku bisa bayangin Tuhan geleng-geleng kepala sama tingkah laku aku ya. Oke, kita bahas hal ini ya. Jadi yang pertama, Tuhan itu bukan Tuhan yang kaku, bukan Tuhan yang militer. Kalau menurut pandangan saya ya. Jadi bukan Tuhan yang militer. Waduh, kalau salah dikit dihukum. Apakah seperti itu pandangan kita tentang Tuhan? Kan nggak begitu. Ya, Tuhan sebetulnya kalau diungkapkan di dalam dunia ini, Tuhan itu ya seorang sosok orang tua, kalau dia ayah atau ibu, pokoknya yang sangat bijaksana lah, yang tahu dengan jelas kapan mengasihi kita, kapan mendisiplin, kapan mengajak ngobrol, pokoknya sempurna deh. Jadi kalau Tuhan itu diidentikan jadi manusia, jadi orang tua lah dalam dunia ini secara jasmani, pokoknya paling sempurna lah. Tentu Tuhan bisa marah, Tuhan bisa menghukum, Tuhan bisa mengasihi. Pokoknya adil, bijaksana, itu luar biasa. Nah, kita berbicara tentang rajin doa pentingkah? Jadi doa itu untuk apa sih sebetulnya gitu ya? Doa itu untuk apa? Tentu doa kan ditujukannya kepada Tuhan. Doa itu untuk apa sih? Yang pertama, doa itu satu bentuk syukur. Coba sahabat Yud Kinanti, apa yang ada pada kita semua tuh, kita sehat, kita bisa sekolah, kita punya keluarga, ya kita bisa banyak hal. Dari mana? Ya semuanya itu kan dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Jadi doa itu adalah bentuk ucapan terima kasih kepada Tuhan, bentuk syukur, itu yang pertama. Kita dikasih sesuatu juga kan di sekolah diajarkan kan, harus say thanks, harus ucapan terima kasih. Jadi rajin doa itu pentingkah rajin doa? Yaitu yang pertama adalah satu bentuk ucapan syukur. Coba kalau kita gini dah, kita punya teman, kita udah bantu, jangankan misalkan dia balik juga menolong kita, enggak, say thanks juga enggak gitu. Kadang-kadang pinjam barang, balikin, udah aja balikin gitu, seakan-akan, kayaknya kita wajib bangetnya nolong dia. Kok sikapnya begitu sih? Kan ngeselin banget. Jadi ngeselin. Jadi dalam relasi yang sehari-hari aja itu ngeselin banget kalau ada teman itu tidak tahu diri lah gitu ya. Jadi doa itu adalah untuk bentuk ucapan terima kasih, ucapan syukur. Yang kedua, doa itu adalah memohon pencerahan. Itu yang kedua ya. Yang pertama ucapan syukur, pencerahan. Kalau kita lagi sumpek, lagi kesel, pokoknya banyak hal lah. Jadi waktu
Kita berdoa itu kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Tuhan, aku nih punya rencana gini nih, aku nih kesel, aku nih ada problem, aku nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, diskusi dalam doa itu dengan Tuhan. Nah, kalau diskusi dengan pakarnya, dengan pihak yang paling paham mengerti masalah, pasti hasil diskusinya itu akan baik. Tapi ada tanya sih, Pak, kalau diskusi itu kan sama orang, Tuhan kan nggak bisa ngomong. Sebetulnya enggak, sahabat Yudkinanti. Tuhan itu sudah memberikan bimbingan diskusi itu, yaitu lewat Alkitab, firman Tuhan. Jadi kenapa perlu doa dan juga kenapa perlu baca firman. Nah, kalau kita sering baca firman, contoh dari Amsal 6, yaitu adalah nasihat kepada anak-anak muda. Jangan jatuh, khususnya kepada laki-laki itu, kepada pergaulan yang buruk. Jangan jatuh kepada wanita yang tidak baik, yang berdiri di pinggir-pinggir jalan, di perempatan-perempatan. Jadi Tuhan itu sudah membimbing, sudah memberikan panduan. Kalau Alkitab itu boleh dibilang kayak panduan lampu lalu lintas deh ya, rambu-rambu lalu lintas. Bayangkan kalau kita jalan tidak ada rambu lalu lintas, kita nggak tahu di sana ada jurang, ada bahaya. Wah, bahaya banget. Jadi, kenapa rajin berdoa? Pertama, ucapan syukur, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, adalah kita itu berdiskusi supaya kita dalam menjalani hidup ini melangkah dengan baik, memutuskan dengan baik. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, itu 2 hal saja, 2 hal. Kemudian yang ketiga apa ya? Yang ketiga itu doa itu akan meningkatkan kualitas hidup kita. Kenapa begitu? Contoh deh ya. Ini saya Pak Wendy lah ya. Ngomongnya apa sih? Bingung. Saya atau Bapak atau aku? Ya aku aja udahlah ya. Saya dah. Jadi saya waktu kecil itu karena suka baca firman, suka doa, ingat banget. Nah, banyak teman-teman itu ingat banget waktu itu tuh. Ya teman-teman namanya anak cowok kan kumpul tuh. Terus itu baru pertama kali lah. Mereka itu pada minum bir. Nah, memang saya nggak suka gitu kan. Tapi ada temen bilang, ayo cobain deh, pakai tutup botol birnya saja. Jadi waktu itu coba deh 1 tutup botol bir ya. Tapi ada sesuatu di dalam hati itu yang menolak gitu kan. Jangan. Jadi seakan-akan ada yang berkata jangan. Nah, itu siapa yang bilang kata jangan? Nah, saya percaya bahwa itu adalah suara Tuhan. Nah, suara Tuhan itu dari mana punya kepekaan itu? Ya karena suka doa, suka baca firman. Jadi firman dan doa itu akan menuntun kita dihindarkan dari hal-hal yang salah. Jadi apa pentingnya doa? Yaitu yang pertama, 1 bentuk syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah berdiskusi. Jadi doa itu adalah bertanya kepada Tuhan, berdiskusi mana yang terbaik. Nah, yang ketiga adalah membuat hidup kita akan jauh lebih baik. Nah, 3 hal itu kira-kira ya sahabat Yudkinanti. Kalau punya sharing, ingin cerita apa saja atau usulan konten YouTube dalam bentuk audio ini apa, silakan WA ke nomor WA saya 0813 15150382. Kurang lebih begitu bincang-bincang. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam konten YouTube yang berikut.